Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 14 November 2025 yang saya dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan berani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan berani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang ke-19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Di 1 Petrus 4 ayat yang pertama, khususnya hari ini Jumat tanggal 14 November 2025. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau kita menderita karena badan kita, berarti kita berhenti berbuat dosa. Ya, berhenti Bapak Ibu. Jadi badan kita, ya, menderita, ya, itu karena menderita, karena bukan berbuat jahat tapi berbuat baik. Ya, beda dengan orang yang mencuri ditangkap, akhirnya masuk penjara. Misalnya mencuri mobil, ya, harta kekayaannya orang, itu masuk penjara kalau ditangkap polisi. Beda dengan kita menderita karena berbuat baik. Kita berbuat baik tapi ada orang yang tidak suka, ya itu beda. Ya, itu artinya kita berhenti berbuat dosa. Luar biasa ayat ini. Kemudian ayat kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kita hidup harus seturut dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan manusia. Keinginan manusia harta benda, ya, itu keinginan manusia. Tetapi keinginan Tuhan, ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan. Ya, baca kita Kejadian 10 Wahyu, habis itu baca lagi. Saya bersyukur seperti itu. Demikian juga Bapak Ibu, kalau mau melatih iman Bapak Ibu untuk membacanya, selagi masih ada kesempatan itu. Ya, kemudian di ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih itu menutupi pelanggaran dosa kita. Ya, jadi Tuhan mengasihi kita, kasihnya yang begitu besar, yang rela mati untuk kita karena pelanggaran dosa kita. Ya, makanya kita hidup sampai sekarang karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Ya, jadi ini sudah bulan November, ya, lagi sebulan lagi udah Natal. Makanya umat Kristen di muka bumi mempersiapkan diri, ya, 1 bulan ke depan, ya, mengingatkan kita semua, ya, kehadiran Tuhan Yesus, ya, lahir di kandang domba itu yang tidak layak bagi dia. Seharusnya kita lahir di kandang domba, bukan dia. Tetapi karena dia mengasihi kita, supaya kita tidak tersesat seperti kambing, tetapi kita seperti domba yang mengenal suara gembala kita, Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi setiap karunia yang diperoleh setiap orang itu adalah pemberian Tuhan. Ya, di Alkitab mencatat ada 9 karunia, ya, karunia nubuat, ya, karunia menafsirkan bahasa roh dan lain sebagainya. Itulah yang kita dapat dari sana. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita diberkati. Ya, ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada
sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, jadi siksaan. Ya. Janganlah heran, karena ada sesuatu yang luar biasa ya di dalam hidup kita. Jadi makin kita setia kepada Tuhan, makin juga setan tidak senang. Ya, tapi kita maju terus bersama Tuhan. Jangan mundur belakang lagi. Ya, akhirnya kita hidup menderita sengsara. 1 Petrus 4:13 sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi kita harus bersukacita, ya. Bersukacita dalam Tuhan, ya, bergembira, bersukacita. Ya, masa-masa Tuhan, kedatangan Tuhan makin dekat. Itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Ya, ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi roh Tuhan ada dalam diri kita. Ya, Roh Kudus, maka itu biarlah baik-baik itu Roh Kudus itu. Jangan disia-siakan. Ya, hidup ini adalah pilihan, keputusan. Jadi keputusan ada di tangan kita. Ya, mau kemana? Itu mau kemana berarti cari Tuhan. Matius 6:33, tetapi cari dahulu kalian Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti cari Tuhan. Nanti yang lain akan muncul. Ya, yaitu berkat. Ayat ke-11, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi kita harus berbuat baik kepada manusia, sesama kita, berbuat baik juga kepada Tuhan, baca Alkitab, lahir baru, takut dengan Tuhan, ya, melayani Tuhan, menjadi pelaku firman. Ya, Bapak Saudara, jadilah pelaku-pelaku firman. Bukan cuma dengar-dengar doang. Kalau dengar-dengar, ya anak kecil juga bisa. Kita lah belajar untuk menjadi pelaku firman. Selagi kita ada nafas di Tuhan kasih sampai hari ini. Dan saya ingin lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jumat tanggal 14 November 2025 di 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang 19. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan berat, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.